Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Trapesina. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya kegiatan Komisariat ITY, yaitu sharing session. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh kakanda yang terhormat, tamu yang terhormat, yaitu perkenalkan, nama saya Bagas Pramukti. Saya adalah Ketua Divisi Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi. ya. Sebelumnya kita tahu sendiri bahwa di dalam Komisariat ITY itu sendiri ada struktur keorganisasian, mulai dari ketua, sekretaris, dan macam-macam bidangnya, yaitu ada bidang KPP sendiri dan selaku ketua bidangnya. Yang kedua ada P3A, yang ketiga itu ada LHK dan teknologi, dan yang keempat itu PTKM. Nah, saudara yang di samping kanan saya sendiri ini selaku Kabid KPP Ya, bidang kewirausahaan dan pengembangan profesi. Coba Kakanda jelaskan dulu apa itu KPP sendiri. Baik, terima kasih. Jadi KPP itu adalah singkatan dari kewirausahaan dan pengembangan profesi, yang dimana secara garis besar itu pengembangan profesi seorang engineer itu khususnya kita yang berkuliah di bidang teknik juga, dan juga KPP itu untuk mendorong dana pemasukan dari IT ke Komisariat IT itu sendiri. Seperti itu. Oke, itu untuk sebagai bagaimana Komisariat IT itu atau dari anggota komisariat yang ada di IT itu mengembangkan profesinya. Untuk bagaimana bisa mendapatkan nilai ekonomi. Khususnya kita kan berkuliah di bidang teknik ya. Profesi kita sebagai engineer, pengembangan profesi kita di bidang keteknikan itu sendiri. Dan juga di sisi lain kita juga berusaha untuk mendorong dana pemasukan dari Komisariat IT itu sendiri. Kira-kira dalam beberapa perjalanan ini prokernya apa saja di KPP itu? Nah, ada 3 proker utama. Yang pertama itu adalah Open Pre-Order Course Himpunan Mahasiswa Islam, yang dimana itu targetnya itu para anggota-anggota Himpunan Mahasiswa Islam itu sendiri, baik yang ada di komisariat maupun yang ada di cabang. Nah, itu untuk Open Pre-Order Course itu bisa dilaksanakan. Kami itu mengambil waktu yang mungkin cukup tepat, yaitu saat ulang milad Himpunan Mahasiswa Islam, yaitu pada tanggal 5 Februari itu. Lalu yang kedua itu kami akan mengadakan kuliner hijau hitam. Nah, untuk kuliner hijau hitam ini untuk sasarannya itu masyarakat luas. Kami akan mengadakan acara kuliner tersebut itu saat adanya Ramadan. Jadi kita menjual untuk takjil seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada training. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu pengembangan profesi kita tuh sebagai engineer. Karena kita berkuliah di bidang teknik, kami dari bidang KPP itu mengadakan training yang berkolaborasi nanti dengan bidang LH dan teknologi, training tentang software keteknikan, yang mungkin itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak teknik itu sendiri. Seperti itu. Jadi tugas dari KPP itu ternyata mengembangkan potensi yang ada di Komisariat ITY itu agar mendapatkan nilai jual itu sendiri, agar anggaran itu bisa terpakai untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di komisariat. Seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut untuk mengupas bagaimana itu KPP itu sendiri, saya tanya dulu. Kira-kira kenapa sih harus memilih hijau hitam ini? Pertanyaan sederhana dulu. Kenapa saya ini? Iya. Kenapa saya memilih untuk masuk ke hijau hitam ini, ke HMI itu? Dan khususnya itu Komisariat ITY. Khususnya Komisariat ITY. Seperti ini ya. Jadi saya itu berkuliah di bidang teknik, di mana di bidang teknik itu ketika saya bekerja nanti, saya itu harus memiliki skill untuk berorganisasi, skill untuk bekerja sama. Nah, saya melihat di Himpunan Mahasiswa Islam itu, khususnya di Komisariat ITY dan yang bercabang di Yogyakarta Raya itu sangat menekankan dalam pengembangan karakter, pendidikan karakter.
yang dimana itu dapat membentuk karakter diri saya untuk lebih berkembang lagi, dan juga dalam skill saya dalam berorganisasi itu sendiri. Jadi untuk bekerja sama dengan seseorang, dengan orang lain, itu menjadikan hal saya itu lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, mudah untuk bekerja sama, mudah untuk berdiplomasi itu sendiri juga. Seperti itu. Sehingga di situ muncullah, iya, muncul rasa saya ingin, wah mungkin ini adalah organisasi yang tepat untuk saya mengembangkan diri saya, mengembangkan karakter saya yang mungkin masih terpendam, dan juga untuk skill berorganisasi saya. untuk tantangan masuk HMI itu ada nggak waktu awal mulanya masuk berkecimpung di HMI itu? Mungkin untuk awal-awal itu saya belum terlalu paham ya untuk dengan HMI itu sendiri. Jadi itu sepertinya kalau ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau Seru sekali juga. iya, nah, pas awal-awal itu emang saya tidak begitu kenal dengan HMI itu sendiri. Jadi saya masih paling cuma kayak gini aja, paling adalah rasa malas untuk ber-HMI. Tapi setelah saya cobalah saya berfokus pada HMI itu sendiri, ternyata HMI itu sangat asik, dimana kita tuh capeknya tuh bukan capek secara fisik, tapi capek untuk berpikir. Saya dituntut untuk berpikir terus di HMI ya. Sungguh luar biasa teman-teman masuk ke HMI. Luar biasa sekali perjalanan Kabit ini, Tanda Bagas ini. Perjalanannya ini ternyata bukan adanya beban, tapi hasrat untuk berpikir, untuk belajar, dan kiranya itu dia masuk ke HMI untuk bagaimana dia mengaktualisasikan ilmu itu kepada orang lain. Luar biasa sekali ini. Terus untuk dari perjalanannya, kan tadi masuk dari HMI, terus masuk ke pengurusan, dan ditugaskan oleh Pak Ketua itu jadi Kepala Bidang DKPP. Iya. Nah, itu ada pertimbangan nggak, atau ada rasa keberatan atau gimana? Seperti ini. Pada awal saya ditunjuk untuk kepengurusan di HMI Komisariat IT itu, sebenarnya awalnya itu saya memilih untuk masuk ke bidang LH dan teknologi, yang dimana dia mengedepankan skill akademis. Nah, saya kan memang sedikit unggul lah, maksudnya saya ya sedikit unggul, dan juga saya masih bisa lah untuk berpikir di situ. Tapi di sisi lain juga saya mempertimbangkan kalau organisasi itu tidak bisa berjalan tanpa adanya suatu dana. Nah, saya mencoba untuk membuat HMI Komisariat ITY ini dalam masalah pendanaannya itu lancar dan juga banyak, sehingga kita tuh dalam membuat kegiatan-kegiatan itu mudah, tidak terkendala oleh dana-dana itu sendiri. Jadi agar mempermudah. Iya. Jadi kalau misalnya sebenarnya dasarnya itu ketika saya lancar, yang lain pasti sudah tentu lancar. Ketika dana lancar, untuk LH mau ngadain sesuatu kegiatan itu pasti sudah lancar, karena dananya mengalir terus menerus. Jadi saya sempat baca kepo juga tentang pemateri ini, ternyata dia punya aliran juga. Tete Salmani ayahnya ini seorang hijau hitam. Jadi kira-kira mungkin bisa diceritakan sedikit ya. Ya, cerita singkat aja ya. Jadi ayah saya tuh juga awal-awal ingin masuk HM itu saya curhat dengan ayah saya. Saya nyebutnya bapak ya, bukan ayah ya. Iya. Pak, saya tuh mau masuk organisasi, tapi organisasi itu ini organisasi yang cukup besar. Ya apa itu? HMI. Oh, bapak saya langsung terkejut seperti itu. Wah, bapak dulu juga HMI. Bapak saya berkuliah di Akprin, Akademi Perindustrian. Bapak saya juga seorang HMI yang aktif juga dulu. Ya mungkin saya juga akan melanjutkan perjuangan bapak saya, karena HMI itu pergerakannya tidak akan pernah mati. Boleh minum dulu kan? Iya boleh sekali. Mungkin tadi sudah menceritakan tentang historis, bahkan pengalamannya sampai terjun ke pengurusan Komisariat ITY dalam periode ini.
untuk kalimat terakhir, kalimat penutup dari sharing session HMI Komisariat ITY ini. Nah, sharing session ya, untuk Kira-kira untuk penutupnya gimana agar bisa penonton yang setia bisa mengetahui, oh ternyata HMI Komisariat itu gini, HMI itu jalannya itu gini. Kira-kira penutupnya gimana agar ya, untuk teman-teman, khususnya untuk mahasiswa yang beragama Muslim, himpunan mahasiswa Islam itu bukan sekedar organisasi yang membahasnya tentang Islam saja, tetapi kami lebih mendasar lagi tentang Islam itu sendiri, sehingga kalian akan mengetahui hakikat dari Islam itu, tidak hanya rukun imannya, rukun Islamnya, ibadah-ibadahnya. Bukan hanya itu, tapi kami mempelajari dari dasar-dasar itu sendiri, sehingga kami mengetahui hakikat dari Islam itu sendiri. Untuk teman-teman, silahkan join ke HMI Komisariat ITY untuk memperluas pikiran-pikiran kalian, membuka pikiran-pikiran kalian yang mungkin masih terbatas ya. Ketika membahas Islam pasti sholat, membahas Islam ya memang Islam itu pasti sholat, tapi di pikiran orang lain tuh Islam hanya tentang sholat, Islam hanya tentang zakat, Islam hanya tentang haji. Nah, kami itu membahas secara lebih luas. Jadi teman-teman akan memberikan kehidupan yang lebih baik lagi dalam berislam dan bernegara, seperti itu. ya saya beri aplaus dulu kepada pemateri ini, begitu hebat pemateri ini. Bahkan pemateri saya datangkan ini dari Australia, dari Turki. Mungkin jadi mungkin acara diskusi sharing session Komisariat ITY ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakusa yakin usaha sampai.